Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya mahasiswa Setia Bungaya atas nama Yana, jurusan Manajemen angkatan 2022 dengan NIM 2022-10012. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari resume saya setelah melihat video dengan 6 video. Baik, yang pertama itu tugas merangkum resume ini saya berkaitan dengan materi analisa teknikal. Jadi video pertama itu analisa teknikal, yaitu adalah usaha untuk memprediksi arah harga dengan data masa lalu atau umumnya untuk jual beli jangka pendek. Dan ini tuh digunakan bisa terhadap saham, kripto, forex dan lain-lain. Adapun yang harus diketahui dalam mempelajari di perilaku pasar, yaitu dengan harus kita mengetahui tentang analisa fundamental, yaitu kita harus menganalisa kinerja suatu perusahaan dari analisa teknikal, yaitu menganalisa behavior para pelaku pasar. Caranya kita dengan melihat harga dan transaksi di pasar dan mencari pola-pola atau tren yang muncul. Adapun itu 3 konsep besar atau 3 konsep dasar yang dari analisa teknikal, yaitu yang pertama ada the market discount everything, yaitu adalah pergerakan harga yang sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Yang kedua, terus itu ada price moves in trends, yaitu adalah harga yang bergerak mengikuti tren. Yang ketiga itu ada history repeat self, artinya sejarah itu akan berulang. Selanjutnya, tren itu adalah kecenderungan arah pergerakan harga, atau bisa juga kita sebut sebagai uptrend yang naik, atau downtrend yaitu menurun, atau bisa juga kita sebut sebagai slow sideways, atau juga tidak naik tidak turun. Adapun istilah yaitu support dan restances, yaitu batasan psikologis yang terbentuk di pasar. Kesimpulannya itu analisa teknikal yaitu adalah menganalisa terhadap behavior pelaku pasar, dan analisa teknikal sudah cukup lama ada di Indonesia atau di dunia ini, dan semakin akurat dan dari cara menggunakannya yaitu dengan menggunakan chart dan candlestick serta memakai trend pattern untuk mencari arah harga. Adapun pengertian support dan resistance itu yaitu adalah definisi support itu sangat banyak, tetapi yang paling tepat dalam analisa teknikal yang saya sudah buat resumenya, yaitu artinya menyongkong. Lebih tepatnya menyongkong karena mengacu pada harga saham yang seperti tidak mau turun, serta seakan-akan dia menyongkong dari bawah begitu. Sedangkan untuk resistance itu bisa didefinisikan untuk menahan, karena harga seakan-akan menahan, tidak bisa naik lebih tinggi. Tips dari support dan resistance itu adalah yang pertama entry, yaitu adalah paling aman saat mantul dari support, dan break resistance karena dapat dengan memudahkan atau menentukan titik cut loss. Yang kedua, beli menjelang tembusnya lebih berisiko. Beli menjelang tembusnya resistance karena itu lebih berisiko, yaitu menggabungkan dulu dengan analisa lain seperti divergence dan trend. Dan yang ketiga, ingat kalau analisa itu bukan ilmu yang pasti. Untuk selanjutnya, jadi tren itu dalam keuangan artinya kecenderungan dalam analisa teknikal. Nah, ini tuh sangat penting karena menentukan arah harga pergerakan, dan salah satunya itu konsep dasarnya ada pada price moves trend. Adapun yang disebut itu psikolog trend. Nah, yaitu dimana dia memutuskan untuk bisa menjual beli saham akan ada keadaan seperti positive feedback atau feedback loop yang mirip seperti bola salju. Misalnya ekonomi itu yang akan membaik dan membuat keuntungan perusahaan serta membuat harga saham itu bisa naik.
manfaat dari adanya tren itu, dia bisa memasuki pasar saat uptrend dan juga menggunakan tren kecil saat jual beli. Dan cara jual beli memakai tren itu yang pertama bisa kita beli saat koreksi pada saham uptrend, dan kedua itu bisa kita beli saat awal konfirmasi uptrend. Selanjutnya bisa kita juga beli saat tembus tren lain, atau kita bisa menjualnya saat reversal menjadi downtrend. Jadi tipsnya itu dalam menggunakan tren, kita harus menggunakan tren reversal agar tidak tebak-tebakan atau top atau bottom. Dan kita harus juga tipsnya jual saat konfirmasi bahwa sudah tidak uptrend lagi. Yang selanjutnya itu kita harus tahu cara memakai volume. Jadi volume atau bahasa Indonesianya itu volume. Kalau dalam analisa teknikal saham, yaitu kita menghitung berapa jumlah lembar saham yang diperjualbelikan dalam periode tertentu, atau volume itu mencerminkan seberapa besar lembar yang akan ditransaksikan. Nah, dalam psikolog, volume itu saham yang sangat besar adalah indikasi bahwa makin banyak perilaku pasar yang bertransaksi dan yang menggunakan uang yang lebih signifikan. Karena semakin besar volume itu berarti semakin revalidasi pergerakan harga sahamnya. Dan adapun cara memanfaatkan volume itu, kita yang pertama harus mencari volume besar saat breakout. Dan yang selanjutnya itu kita harus bisa lihat volume untuk cari uptrend kuat. Yang ketiga, saat screening juga kita harus cari volumenya yang naik. Jadi untuk bisa menggunakan volume di setiap analisa teknikal itu, kita harus menguasai basic support dan resistance dulu, dimana ini tuh sangat berperan penting dalam dunia saham. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut sebagai moving average, yaitu adalah rata-rata yang bergerak, atau moving average itu adalah indikator yang sangat banyak dipakai dalam trading saham. Nah, ini tuh utamanya dipakai untuk bisa melihat tren, tetapi juga bisa sebagai support dan resistance, dan melihat momen perubahan tren itu untuk menentukan kapan belinya dan kapan jualnya saham tersebut. Jadi untuk melihat cara pakai moving average di chart itu, kita bisa lihat di salah satu aplikasi trading yang ada di Google Play Store. Nah, adapun itu tips untuk memakai moving average dengan cara kita cek dulu tren apa yang ada di sahamnya, dan tidak semua crossover berpotensi untuk naik. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada Fibonacci. Nah, ini tuh adalah urutan angka dan rasio dalam matematika yang bisa dipakai dalam analisa teknikal, atau bisa juga kita sebut Fibonacci retracement, yaitu adalah tool pada analisa teknikal yang bisa dipakai untuk menentukan kapan beli dan jual saham. Begitu teman-teman. Jadi retracementnya itu adalah koreksi sementara pada market yang sedang ada tren, atau memastikan tren sebelum pakai Fibonacci retracement. Tipsnya itu untuk memakai Fibonacci retracement ini, kita harus menguasai konsep support dan resistance. Yang kedua, mencari support dan resistance itu untuk bisa menganalisa analisa teknikal. Dan angka rasio Fibonacci itu bisa kita untuk analisa teknikal. Ini tuh kesimpulannya ya. Jadi retracement itu adalah koreksi yang bisa menjadi kesempatan beli. Fibonacci sangat subjektif pula, tapi tiap orang-orang itu bisa berbeda. Dan yang terakhir, kita harus cek dulu tren dan support resisten apa saja yang ada dalam saham itu. Baik, sekian itu dari hasil resume saya yang telah saya jelaskan barusan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.